Oh, Mustaqim, ini di Tambulapot di sini banyak banget pola rambatannya, Om. Boleh di-share pengalamannya merambatkan di Tambulapot? Oke, sebenarnya ini tentang kreasi, Om ya. Kita bebas, pengangguran tuh nggak diikat harus begini, harus begitu, nggak. Kita bisa berimprovisasi, bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Contohnya ini nih. Mungkin kalau kita punya tanah yang ngadep ke barat rumahnya, tanahnya cuma ada semeter kali 6 meter panjang rumah, mungkin bisa bikin ini alternatif. Nah, jadi pakai sistem trellis. Jadi posisi rambatannya itu trellis. Nah, nanti seperti ini contoh. Ini kita ke kanankan semeter atau 50 bebas sesuai dengan selera. Ke sini pun sama. Nah, nanti kita piara tersier ini. Tersier ini adalah pembawa buah. Jadi nanti posisi buahnya ketika kita pruning, dia posisi buahnya bergantung sini. Nah, simple. Jadi nggak harus butuh media luas. Jadi ini kita sesuaikan dengan kondisi lahan yang kita punya. Ini untuk yang sistem trellis. Sorry Om, ini double cordon. Ini gimana Om? Sebenarnya ada dua nih, sejarahnya pohon ini gimana nih? Nah, ini pohon orang-orang bilang mungkin double cordon, tetapi ini double cordonnya dari grafting. Saya sengaja grafting satu cutting dengan 2 entres dan beda varian. Kanan yang ini nih, kanan kiri jadi. iya betul. Yang ke kanan ini adalah Nizina. Yang sebelah sini ini adalah Gospi. Jadi saya pengennya buah itu yang kanan merah, yang kiri hitam, dan ini udah buah sekali. Dan dua-duanya udah berbuah. Udah buah sekali ini Om. Jadi ini bebas kalau tunas air ya Om sekarang. Mata tunas sekarang, mata bat atau tunas air? Ini bat, kita pakai bat ini. Yang pembuahan pertama pakai apa? Pembuahan pertama pakai bat. Bat juga? Iya. Bukan tunas air ya? Nah, kita ada beberapa yang kita pakai tunas bat, ada yang beberapa kita pakai tunas air. Nah, kalau ini semua seperti ini nih. Ini yang sistem cincin ya. Ini sistem cincin. Jadi nanti buahnya sama, bergantung juga, cuma posisinya dia trellis tapi melingkar. Nah, ini juga saya gunakan bat. Nah, ini tunas airnya bekasnya baru kita lihat kan. Nah, ini tadinya tunas air tumbuh, setelah gede nyampe atas, nah kita pangkas di habis. Nah, baru kita akan ambil nanti pembuahannya di bat. Ini bat, kita menumbuhkan bat. Ini bat semua. Bukan tunas airnya? Bukan, tunas airnya udah kita buang. Foundation pruning udah kita buang semua. Emang nggak suka pakai tunas air ya Om? Ya, kita ada beberapa customer, apa perbedaan pembuahan dengan tunas air dan bat? Pada dasarnya sebenarnya sama. Hanya kalau kita pakai bat harus sabar. Karena lebih lama pastinya. Tetapi kalau pakai tunas air lebih cepat. Dan hasilnya sih saya lihat 50-50 sama aja, nggak ada perbedaan terlalu mencolok. Selama kondisi pohon subur semuanya akan bagus. Tetapi kan karena kita jual bibit, jadi setiap apa yang ditanyakan customer akan saya edukasikan di sini, akan saya buatkan sampelnya. Ini semuanya menggunakan mata tunas. Nah, ini pakai cincin, ini juga pakai cincin, cuma ini kita habisi di bawah. Kita sisakan 3 mata tunas. Nah, kita baru pelihara, nanti akan kita lilit posisinya seperti spiral juga. Naik ya? Naik. Ya, kita naikkan supaya buahnya bervariasi. Nah, yang ini sistem spiral. Sistem spiral itu posisinya dia ngikutin. Jadi besinya ini melingkar, melilit seperti spiral ke atas. Ini kita dari, anggap aja ini kalau istilah orang-orang pengangguran, ini primernya lah. Ini sekunder ini. Muter, ngikuti ke sini, nah terus ke sini. Nah, kita pangkas habis di sini. Kita pangkas habis ini. Nah, ini kita piara tersier-tersiernya. Nah, kita piara tersier-tersiernya. Ini sementara dari tunas air dulu, Om. Ini tunas air ya kalian? Ya, nanti kita akan babat, potong, di foundation pruning. Nah, kita samakan seperti yang di cincin tadi supaya nanti kita bisa ambil bat. Untuk pot-pot kita sengaja buat yang dari bat. Jadi ini mata dari apa tunas air ini nanti nggak dibuahin ya? Nggak dibuahin. Memang nggak dibuahin, hanya untuk ini kita hidupkan supaya dia
bisa berfotosintesis sehingga mengumpulkan nutrisi di batang. Setelah dia dirasa siap, mulai ada pembelahan sel sini, baru nanti kita pondation pruning. Nah, jadinya seperti ini nanti. Nah, ini udah cukup, udah ada pembelahan sel, baru kita pondation pruning. Nah, tumbuhnya dia akan lebih bagus dan rapi. Kita bebas mau sisakan berapa tersier, bebasnya nggak suka ya kita buang. Kita kasih jarak, tetap sesuaikan dengan kondisi pot yang ada. Nah, ini yang di pot kecil pun sama. Oh ya, yang ini. Apa tuh? Ini sistem gantung. Yang kemarin pernah kita update saat masih stres air. Nah, ini udah kurang lebih 3 minggu. Kita pangkas. Nah, itu udah mengeluarkan brokoli dia. Iya, brokolinya. Nah, kita pangkas bersusun ya. Di sini kurang lebih 50 cm. Kita naikkan lagi di sini 70, yang Keluar, ya. sini paling atas. Ini juga keluar, Om. Nah, ini semuanya keluar. Nah, ini sistem apa, Om? Kalau itu sistem gantung, Om. Gantungnya ini. Jadi kita ini untuk yang solusi bagi yang lahannya sangat terbatas. Contoh mungkin di kontrakan hanya ada sisa setengah meter, tetapi pas posisi kontrakannya itu menghadap ke timur atau menghadap matahari pagi, bisa menggunakan sistem ini. Taruh di bawah teras, kita gantung aja di atas teras. Nah, posisi kalau menghadap ke timur berarti minimal 3 jam dia dapat matahari. Ini udah bagus, mampu dia untuk pembuahan beberapa karakter seperti Jupiter, Tran, Gospi, mampu dia 3 jam sampai 4 jam untuk jadi pembuahan maksimal. Om, boleh diulang dong ini sistem pemangkasannya bagaimana? Kalau ini sistem pemangkasannya kita buat bersusun ya. Saya lebih berkreasi pada kondisi nanti ketika udah jadi buah. Jadi tidak ada pemangkasan oh sekian bat enggak. Nah, ini contohnya. Ini kita memang karena ini batangnya kecil, saya ambil dia di bawah supaya dorongan nutrisinya tetap bisa support. Ini di 50. Nah, ini kurang lebih di 70 ya, 50 sentian lah kurang lebih dari planter bag. Nah, ini kita naikkan lagi 20 cm. Ini kita naikkan lagi 20 cm. Ini pun sama. Intinya nanti ketika ini sudah jadi buah, dia akan bergelantungan. Di sini 1, di sini lagi 1, di atasnya 1. Pun sama, ini pun sama. Dan saya rasa itu suatu seni yang sangat indah. Kalau kita liatin pagi atau sore sambil ngopi itu, pulang kerja kayaknya lelahnya hilang. Nih, Om, talinya tali apa nih? Tali khusus atau tali apa, Om? Tali sih bebas, Om. Tali ini saya pakai tali benang. Benang biasa. Oh, tali benang bangun. Ah, benang kayak yang buat orang-orang tukang, benang bol atau apa namanya itu. Benang dari material. Tali kenur. Nah, tali kenur bisa, pakai kabel wifi juga bisa. Intinya hanya menjembatani pohon ini. Nah, nanti ketika buah, kita akan ikat di tali. Ini kan cuma kita kolong. Nah, nanti ketika buah ya, ini kita ikat dengan tali batang ini supaya dia bisa nahan buah ke bawah. Kalau ini kan masih pertumbuhan, cukup dia hanya numpang berdiri aja. Tapi nanti kalau udah ada buah, ada beban, kita ikat dengan tali ini. Pohonnya nggak kita kolong. Oke. Nah, ini supaya lebih jelas. Ini Spiral nih. sistem spiral. Ah, sama seperti sana tadi, ini mungkin lebih jelas. Nah, nanti ini kan kita pangkas, sudah gede pohonnya, kita pangkas, kita mau ambil dari bat. Tapi saya spiralnya nanti tidak satu sekunder seperti di bawah tadi kan, satu sekunder sampai ke atas. Tetapi ini saya mau buat nanti kira-kira 3 aja. Jadi 3 itu nanti posisinya, nah, batang ini contoh, nanti akan saya lilit ke sini sampai batas ini. Nah, yang batang yang ini satunya saya tarik sini, naik sampai ke sini. Nah, yang atas ini akan saya tarik ke sini, naik ke sana. Jadi bebas supaya sekundernya nggak kebanyakan. Gitu, Om. Sama, kalau seperti ini pun nanti akan kita buat sistem gantung ke atas. Jadi intinya pengangguran tuh bebas.
Yang penting kodrat pohon ini tidak dihilangkan. Jadi kodrat pohon anggur itu merambat. Mau dibuat seperti apapun rambatannya, selama dia medianya bagus, mataharinya pun bagus, ya saya rasa tumbuhnya pun akan maksimal. Ya, silakan. Oke, nah ini contoh yang spiral. Contoh spiral, tapi ini hanya di pot 30 ya. Tetapi, nah ini bisa berbuah. Dan ini pembuahan kedua. Tetapi sebenarnya ada 3, cuma yang 2 dicolek oleh tangan-tangan Jahil yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini lebih kepada keindahan ya. Tetapi ini membuktikan bahwa anggur itu mudah buah, walaupun medianya hanya 30 kilo ini ukurannya, 30 tetapi diameter 30 ya. Diameternya 30 ini, tapi ini bisa berbuah. Yang penting medianya bagus, mataharinya full, tetap bisa buah. Dan ini pembuahan kedua. Ya kita batasi tetap ya, karena di pot ya kalau untuk ukuran 30 ini ya paling banyak 5 lah, jangan sampai banyak-banyak supaya bisa buah berkelanjutan. 5 dompol ya. Nah, ini kita buat spiral juga kan, bebas kita mau apakan bebas. Ini juga tamaki. Ini dari grafting keluar brokoli, langsung saya tancapkan, sama ini di pot 30 juga. Langsung bisa berbuah ini. Tapi udah nggak ada. Tapi ya ini udah biasa Om. Ini udah dicolek oleh tangan-tangan yang kurang bertanggung jawab. Habis buahnya. Udah habis, tapi ini ada bukti fosilnya ada ini. Tinggal rangka. Nah, tinggal kerangkanya ada. Ini dong. Kerangkanya nih. Jadi itu baru menguning sudah habis. Tamaki Jepang.